berlatar sebuah teori kriminologi. Untuk mengungkap fakta kejahatan, bertemanlah dengan penjahat. Pak Haris, saya ini bukan orang yang takut mati. Saya terima resiko atas kejahatan yang saya lakukan. Kalau mau datangin barang yang besar, yang banyak, saya kan tentunya harus diacarain. Saya telepon bea cukai, saya telepon polisi, saya telepon BNN untuk diacarain. Semua pada nitip harga, saya okekan. Cerita yang disampaikan Freddy Budiman membuat publik terkejut. Freddy mengaku telah menyerahkan uang ke pejabat di BNN dan Polri, juga menggunakan kendaraan Dinas Jenderal TNI untuk membawa narkoba. Dan bahkan, bandar besar narkoba itu juga berbagi keuntungan dengan oknum penegak hukum. Informasinya tepatnya seperti apa? Karena kalau kita lihat yang beredar di viral itu, informasinya kan nggak jelas. Ada polisi, ada disebut-sebut nama BNN, lain-lain ya. Kalau memang ada data lengkap, kita akan berusaha. Tapi kalau datanya hanya seperti yang ada di media seperti itu aja, yang di viral itu saja, ya ini bisa diterjemahkan. Bisa saja terjadi, ya kita akan dalami, tapi bisa juga itu alasan yang bersangkutan untuk menunda eksekusi. Cerita Freddy menyisakan tanda tanya besar. Kebenarannya harus diungkap. Tapi bagaimana membuktikan keabsahannya agar tidak menjadi fitnah? Ya pemirsa, benarkah pengakuan dari Freddy Budiman yang telah menjalani eksekusi mati pada Jumat dini hari lalu di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah? Kami akan membahasnya malam hari ini. Sudah ada 4 orang narasumber yang hadir bersama saya. Sebelah kanan saya adalah Asep Iwan Iriawan, pengamat hukum. Selamat malam, Pak Asep. Ada Pak Boy Rafli Amar, Irjen Polisi Kadif Humas Mabes Polri. Selamat malam, Pak Boy. Selamat malam. Ada Mas Haris Azhar, Ketua Kontras. Selamat malam, Mas Haris. Malam. Dan Pak Selamat Pribadi, Kombes dari Humas BNN. Selamat malam, Pak Selamat. Malam. Saya ke Mas Haris dulu. Mas Haris, sampai sejauh ini selain Polri, selain Pak Boy telah menemui Anda, siapa lagi institusi yang telah menemui Anda untuk mengklarifikasi kebenaran cerita dari Freddy Budiman? BNN sudah? Telepon langsung. Oh, telepon. Kalau untuk tatap Yang muka, pertama, Pak. yang langsung? Hari Kamis malam, Pak Slamet langsung telepon saya. Langsung tanya, klarifikasi macam-macam. Kamis malam pekan lalu itu tidak lama setelah Anda melansir ini kepada publik. Betul, ya? betul. Gitu. Tadi saya mau tambahin juga, bea cukai juga sebetulnya Disebut juga oleh Freddy Budiman. Dan juga soal uang, itu kalau di tulisan saya sesuai dengan Freddy Budiman, 2-3 tahun dia bekerja menyelundupkan narkoba ke Indonesia, kalau diakumulasi jumlahnya 450 M. Jadi bukan seperti di gambar itu, takutnya nanti masyarakat melihatnya Salah persepsi. 450 M, terus dikasih ke seseorang gitu, bukan. Jadi itu kayak akumulasi 2-3 tahun terakhir. Termasuk 90 M yang kata 90 miliar katanya dikasih kepada seseorang di Mabes Polri, seperti itu? Dia nggak bilang seseorang, dia bilang pihak Mabes. Akumulasi juga sifatnya seperti itu. Dan sejauh ini apa upaya Anda untuk mengklarifikasi atau mencari kebenaran dari cerita tersebut? Jadi ini saya kan dapetnya tahun 2014 ya. Itu kira-kira kurang lebih 17 Juni. Ketika Anda berkunjung ke Nusa Kambangan. Ke Nusa Kambangan. Nah, sampai di sana dapat informasi seperti yang ditulisan. Insya Allah yang ditulisan itu, itulah yang saya dapat, itulah yang saya tuangkan di sana. Tidak ditambahkan, tidak dikurangi? Mungkin ada yang saya kurangi, tetapi tidak ada yang saya lebihkan. Anda merekam secara khusus isi percakapan tersebut? Tidak bisa. Atau hanya berdasarkan itu intuisi atau ingatan Anda saja? Itu karena masuk ke dalam satu zona bersihnya LP. Artinya cerita kita bukan ngobrol di sel, tapi ngobrol di ruang khusus. Baik, artinya cerita di tahun 2014, Anda ingat-ingat lagi tulisannya seperti itulah? Saya bukan ingat-ingat baru kemarin, jadi pasca ketemu Freddy dan yang lain-lain, ada beberapa orang di sana. Lalu saya keluar, dalam beberapa hari itu juga saya sempat ngobrolkan dengan beberapa teman di kantor. Saya bilang ada informasi seperti ini, kita mesti coba lakukan verifikasi sejumlah hal. Nah, yang pertama kami lakukan itu merujuk pada apa yang disebutkan oleh Freddy. Saya tanya kan, semua informasi Anda itu tertuang di mana? Ada nggak tulisan tertulisnya? Ada nggak catatan tertulisnya? Atau ada atau tidak dokumen yang mengakomodir keterangan-keterangan Anda?
dua hal yang disebut. Coba cari lawyer Pledoi. saya, atau coba temukan di pledoi saya. Nah, beberapa bulan karena waktu itu sudah pemilu dan rame gitu ya. Setelah selesai mulai reda masa pemilu itu, kita coba follow up. Kita cari ke PN Jakarta Barat. Gitu. Kita hubungi secara resmi, tidak diberikan. Lalu kita coba bicara secara informal, juga tidak ada respon. Intinya Anda tidak mendapatkan apa-apa ya? Dari pihak kepanitraan. Baik. Tidak dapat apa-apa. Nah, masuk kemudian, ini non-legal pendekatannya, non-litigasi. Yaitu kita coba cari tahu, ini suasana politik ini, pemerintahan baru, seperti apa kapasitas kalau menerima informasi-informasi seperti ini. Nah, awal tahun itu saya ingat ramai soal kisruh KPK Mabes Polri, soal nama Budi Gunawan. Sudah akhirnya saya melihat bahwa pemerintahan yang baru ini, saya lihat dulu lah kira-kira seperti dan apa. Intinya momentumnya menurut Anda yang paling pas adalah ketika pekan lalu sebelum Freddy Budiman Ya, dieksekusi saya mati. juga mau bilang begini, saya bukan mau cari popularitas, saya tidak cari popularitas dengan soal-soal kayak begini. Yang kedua, saya tidak bermaksud menghalangi hukuman mati, meskipun saya orang yang anti hukuman mati. Sampai saya bilang sama Pak Slamet, mudah-mudahan Pak Slamet masih ingat, Pak, ini bukan soal saya pro hukuman mati atau anti hukuman mati. Iya, betul. Baik. Saya ngomong itu ke Pak Slamet, ini soal bagaimana membongkar kejahatan Baik, kita tersebut. tahan dulu. Gitu. Pak Boy, setelah Pak Boy ketemu dengan kontras dengan Mas Haris, apa yang selanjutnya dilakukan oleh Mabes Polri untuk menindaklanjuti masalah ini? Ya, tentu dari hasil pertemuan itu saya juga sudah laporkan kepada Kapolri ya. Pada prinsipnya kita menerima ini sebagai sebuah informasi yang kita sikapi. Kita perlu segera dilakukan penelusuran karena ini menyangkut nama institusi, nama baik institusi, di mana kita juga saat ini gencar ya membantu pemerintah bersama dengan masyarakat untuk menjadikan Indonesia yang bebas narkoba. Dan tentunya berkaitan dengan adanya disinggung-singgungnya personil dari kepolisian dan di sana ada yang lain juga ya. Bagi kami tentu kita saat ini masih terus menguji isi konten testimoni melalui perantara Pak Haris. Jadi kan melalui perantara Pak Haris yang dituangkan dalam tulisan, kita pelajari satu persatu, kita coba melakukan konfirmasi dan juga melakukan analisis terhadap proses peristiwa yang terjadi. Apakah sebelumnya Mabes juga sudah pernah mendengar adanya hubungan Freddy dengan orang yang disebut sebagai pejabat di Mabes Polri? Selama ini belum pernah. Belum pernah. Kita tahu kan bahwa yang bersangkutan terakhir ditangkap 2013, 2012. Ya. Berarti udah 4 tahun yang lalu ya. Selama ini proses penanganan kan memang di BNN. Jadi berkaitan yang miring-miring seperti ini ya baru kemarin ini setelah ramai di medsos itu. Menyikapi masalah ini yang terpenting kita harus berpikir secara rasional, secara proporsional, objektif. Kita ingin ini menjadi terang benderang. Ya. Kalau tidak, ya tidak. Kalau memang iya, tetapi katakanlah jika ini dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum, karena di sana ada persangkaan buruk, persangkaan kejahatan yang terjadi. Oleh karena itu ya kita harus pakai hukum secara normatif, hukum yang ada di negara kita. Baik, termasuk jika memang ada oknum anggota Polri yang terlibat, jika benar terlibat, maka akan siap dengan hukuman yang diberikan oleh institusi, Pak Boy. Tentu perlu dilakukan langkah-langkah proses pembuktian. Baik, sesuai dengan norma hukum yang ada, sesuai hukum acara yang ada. Kita harus merujuk ke sana. Karena kita tidak mungkin mengembar-gemborkan isu ini secara terus-menerus, timbul suatu persepsi anggapan iya, padahal tidak didukung fakta. Baik. Itu juga tidak mendidik masyarakat kan. Baik. Jadi pokoknya aturan hukum harus kita tegakkan melalui aturan hukum yang ada secara objektif berkaitan juga dengan alat-alat bukti yang ada. Baik. Pak Slamet, benarkah BNN sering mengunjungi Freddy ketika berada di Nusa Kambangan dan meminta CCTV dimatikan? Saya belum dapat informasi tentang itu. Yang jelas langkah-langkah apa yang terjadi langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh BNN besok secara resmi akan langsung diumumkan oleh Pak Budi Waseso. Kemudian
soal CCTV, kita ini setiap hari bekerja bersama-sama, berkolaborasi dengan teman-teman yang di lapas. Sepertinya tidak mungkin. Tapi saya kurang tahu tidak ya. Mungkin karena tidak mungkin ada seorang petugas yang memerintahkan untuk mencabut CCTV. Karena petugas dalam hal ini adalah BNN yang berkunjung ke sana. Ya, BNN. Oke. Karena CCTV itu yang saya dengar langsung berhubungan dengan ruang kerja Menkumham dan ruang kerja Menko Polhukam. Yang saya dengar ya, saya kurang tahu benernya. Kalau misalnya ada perintah seperti itu, mungkin sangat tidak mungkin. Tapi apakah selama Freddy berada di Nusa Kambangan, BNN pernah berkunjung atau meminta keterangan mungkin ke Freddy untuk langsung datang ke Nusa Kambangan? Kalau di Nusa Kambangan tidak pernah. Tapi kalau di LP yang berada di Jakarta itu pernah sana. Oke. Tapi seandainya misalnya penyidik membutuhkan suatu keterangan karena berhubungan dengan jaringan dia dan kebetulan sudah ada di LP Cibinong, mungkin juga terjadi. Tapi saya besok akan saya teliti apakah selama saya minta informasi ke para penyidik, apakah pernah ke NK Nusa Kambangan sehubungan dengan pemeriksaan yang ada di sana. Oke. Jika penyidik harus melakukan kunjungan ke Nusa Kambangan untuk melakukan tugasnya, apakah tugas tersebut harus pengetahuan atau seizin dari katakanlah misalnya kepala BNN? Atau cukup di level cukup di bawah di saja? level deputi. Karena mereka membawa surat perintah dari deputi, kemudian dari deputi ada surat kepada Dirjen Lapas, tembusan Menkumham dan KBNN tentunya, meminta izin. Pasti ada prosedur, tidak mungkin langsung datang ke tempat di Nusa Kambangan, tapi pasti ada prosedur untuk masuk ke sana. Misalnya diantaranya surat menyurat, ya. Kemudian ada tanda tangan buku tamu, semua akan terlihat. Baik. Pak Asep, sejauh mana kebenaran cerita dari Freddy Budiman? Ini sebuah halusinasi ataukah sebuah kebenaran? Ada dua hal yang mesti pisah catatan saya hukum. Ini ada peristiwa tentang kejahatan narkotika. Gembongnya Freddy Budiman. Selesai dihabisin. Ada urusan. Nah, sekarang ada tempelan cerita yang dapat dari Mas Haris kan, bahwa ada oknum Polri, oknum BNN, oknum Bea Cukai, TNI mendapatkan sesuatu. Kalau dilihat persepsi, bisa iya, bisa tidak. Iya, faktanya ada oknum polisi, oknum BNN, oknum lain-lain ada. Tapi ketika ada ini kan ada alat bukti. Ya. Kalau alat bukti kena. Tapi bisa tidak juga. Kita lihat pernyataan dari Freddy Budiman. Ya, ketika dia mengajukan PK aja kan dia minta tobat, harusnya ke majelis ulama tapi ke majelis hakim. Kemudian beberapa kejadian terlepas dia sudah meninggal, kita nggak bisa cerita itu. Nah, sekarang apakah pernyataan dari Freddy Budiman, nah yang diukur oleh Mas Haris ini kita larikan ke hukum. Ini ada peristiwa hukum, fakta hukum, entah korupsi, entah suap, entah gratifikasi, apapun bentuknya tindak pidana ini bukan persepsi, tapi alat bukti. Ketika ada tindak pidana seorang menerima sesuatu, ya sekarang Mas Haris yang mendengar, kalau bahasa hukumnya testimonium auditu katanya. Hukum tidak memiliki kekuatan. Nah sebaliknya, nah sekarang ketika ada siapapun yang dituduh dari lembaga-lembaga manapun, saya pikir kalau saya lebih senang disebut orangnya. Jenderal Asep, Kombes Asep, nah pernah tanggal sekian, karena hukum mengenal locus tempus delicti gitu kan, tanggal sekian. Nah sekarang kalau kita percaya pernyataan Freddy Budiman yang sudah meninggal, ya susah, katakan disuap. Ya katakanlah sekarang Jenderal Asep yang terima, misalkan, maaf dengan segala hormat. Dan sekarang penyuapnya nggak ada. Katakanlah sekali lagi, apalagi tidak. Dan sekarang, nah parameternya ketika dikatakan oleh Mas Haris ada fakta, kejadian, dugaan tindak pidana, ya parameternya KUHP pengatur, legalitas mengatur. Ada alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjukan, keterangan terdakwa. Hanya itu, di luar itu nggak bisa. Baik. Jadi siapapun yang dituduh, katakanlah Asep yang terima, ya itu. Jadi kalau sekarang, saya setuju, misalnya saya dengan Haris sering teriak, maka saya bilang saya sayangkan dari Haris, sebut aja orangnya. Kita rame-rame sebut. Ya tadi saya bilang, tak Kolonel Asep, kan Jenderal Asep, dia terima bawa mobil siapapun, kita buka rame-rame. Toh, Kapolri udah nantang. BNN sudah nantang. TNI juga sudah nantang. Sekarang kita buka rame-rame. Jadi jangan sampai ketika ini kita sedang memberantas eksekusi mati, diembel-embelin sesuatu yang memang tidak jelas yang mengungkapkan sekarang Freddy Budiman. Apakah pernyataan Freddy Budiman benar atau salah? Kan parameternya hukum susah mengukurnya. Baik. Karena dia sudah almarhum gitu kan. Nah, itu yang sekarang harus selesaikan sekali lagi. Ini peristiwa pidana yang harus dibuktikan adalah faktanya, kejadian dengan alat bukti. Baik. Nah, kita buka. Nah, sekarang kan asas hukum mengenal actori incumbit probatio. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Jadi ketika pernyataan itu persoalan bagi saya, ya kenapa? Katakanlah tadi di pledoi. Nah sekarang dibuka, itu gampang lah, pledoi bisa dibuka dari sama saya saat kita buka ke Jakarta Barat.
saya yakin di pledoi itu tidak pernah disebut ada oknum-oknum yang menerima sesuatu. Malah pernyataan lebih mengarah pengakuan dia dengan sindikatnya gitu. Maka saya bilang, saya lebih senang tadi rekaman ini buka aja lah rame-rame. Tapi sekali lagi disebut orangnya. Nanti kita buka di segmen berikutnya, Kang Asep dan pemirsa tetaplah bersama kami di Talk to iNews.